Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofiana dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai budaya dan gaya belajar. Yang pertama, budaya. Apa sih budaya itu? Hakikatnya manusia adalah makhluk berbudaya. Setiap kumpulan manusia pada tempat tertentu akan menunjukkan kebiasaan unik dalam tata pergaulan di tempat tersebut. Jika kumpulan manusia cukup besar dan wilayah jangkauan pergaulan dengan kebiasaan unik cukup luas, maka terbentuk suatu daerah dengan kebudayaan tertentu. Inilah yang membuat kita mengenal istilah budaya Barat, budaya Timur, budaya Eropa, budaya Asia, budaya Bali, budaya Jawa, dan lain sebagainya. Budaya merupakan hasil pikiran manusia diwujudkan dalam tindakan agar manusia mampu mempertahankan hidup dan hubungannya dengan alam maupun pergaulannya dengan orang lain. Budaya menjadi habitus sosial yang mendukung manusia untuk memperoleh taraf hidup lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri budaya. 1. Kebudayaan bersifat universal, namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Yang kedua yaitu dinamis, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang ketiga selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang keempat memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Yang kelima etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Dan yang keenam adalah kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya materi mengenai gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pembelajaran, merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya belajar. Ada yang pertama visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititikberatkan pada peragaan atau media dan mengajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Atau dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran, bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat sampai detail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Dan yang kedua yaitu auditori, belajar dengan cara mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesannya belajarnya melalui telinga alat pendengarnya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Anak auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara, pitch, atau tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Anak-anak seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Dan yang ketiga yaitu kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh.
Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar yaitu belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Selanjutnya yaitu hubungan budaya dan gaya belajar. Hubungan antara budaya dan gaya belajar atau pendidikan begitu erat. Perkembangan peradaban manusia melalui dari zaman prasejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari perkembangan pendidikan. Dengan pendidikan primitif, manusia pada zaman batu mempertahankan kebiasaan berburu menggunakan senjata canggih berupa batu yang tajam. Kecanggihan pada saat itu terbatas menggunakan benda-benda alam dengan taraf manipulasi yang sangat sedikit. Hal ini sesuai level pendidikan manusia pada saat itu, di mana mereka hanya belajar meniru kebiasaan seorang senior. Bandingkan dengan keadaan sekarang, segala peralatan hidup manusia begitu canggih. Saking canggihnya sehingga manusia menggunakan hitungan matematika untuk merancang pesawat pergi ke planet Mars. Setelah ribuan tahun manusia hidup dalam lingkungan budayanya menghasilkan ribuan generasi baru dari zaman ke zaman, maka muncullah teknologi canggih yang mengubah total gaya hidup manusia. Tentu hal ini dicapai karena kemajuan di bidang pendidikan manusia. Lantas muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana sih perkembangan pendidikan itu sendiri? Apakah ada peranan budaya di dalam transformasi pendidikan atau gaya belajar anak-anak ke arah yang lebih maju? Jika ada, adakah unsur budaya menghambat perkembangan pendidikan manusia? Di sini peran budaya entahlah langsung maupun tak langsung jelas berdampak signifikasi bagi perkembangan pendidikan seseorang. Kenyataannya, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Pendidikan merupakan suatu perilaku, maka budaya memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang, entah dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Sebagai contoh, dengan budaya gotong royong akan memudahkan siswa untuk bekerja kelompok dalam membahas konsep matematika. Demikian juga dalam pendidikan matematika, setiap budaya memiliki dampak tersendiri bagi seorang anak dalam upaya memahami konsep matematika. Tidak bisa disangkal bahwa aktivitas sehari-hari akan mempengaruhi kemampuan belajar matematika seorang anak. Secara sederhana, kita dapat menganggap bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sering diberi kesempatan unik melakukan eksperimen-eksperimen sederhana berkaitan mengenai kejadian matematika tentu akan lebih akrab dan mudah memahami konsep matematika tersebut. Muncul pertanyaan, kebiasaan atau budaya apa saja yang bagaimana saja yang dapat membantu seorang anak mudah membangun pemahaman dalam mempelajari konsep matematika. Dalam dewasa ini, secara umum, kelompok para peneliti menyetujui bahwa diperoleh individu sebagai hasil dari pengalaman mereka tersendiri. Pengalaman tersebut timbul sebagai akibat dari aktivitas, bahkan sebagai pengamat dalam konteks budaya. Seorang ahli, Van Ors, menyajikan gambaran budaya sejarah matematika sebagai jawaban atas pencarian seseorang manusia aktif yang tertanam dalam sejarah aktivitas manusia. Dalam cangkupan budaya yang luas, di luar sekolah ada beberapa bukti bahwa aktivitas matematika, cara matematika digunakan dan dialami dan orang-orang yang menggunakannya berubah. Di masa lalu, matematika umumnya digunakan oleh elit untuk membantu dalam pemahaman tentang lingkungan fisik. Sekarang ini, matematika digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, mendefinisikan lingkungan sosial. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.